Saya punya cita-cita ingin menjadi pemimpin daerah. Itu entah dari mana. Jadi fenomena ini ada dua hal menarik sebenarnya. Mungkin saya akan menjelaskan satu sudut pandang sebagai wakil bupati, satu sudut pandang sebagai perempuan di kepemimpinan. Kalau sebagai wakil bupati, hari ini memang sangat banyak fenomena wakil bupati ini adalah jabatan parkiran. Yang supaya fotonya nggak deng-deng sebelah, biar ada dua bupati dan wakil bupati gitu. Dan memang dari awal ketika saya nyemplung, ini FYI saya ini bukan politisi sama sekali. Saya baru ikut politik praktis ini pas pemilihan setelah Pilpres. Nah, setelah Pilpres ini pertama kalinya. Bahkan 1 tahun sebelum pendaftaran pilkada saya belum banyak melakukan apapun selain hanya meningkatkan value diri saja. Nah, saya baru masuk partai setelah terpilih. Tapi komunikasi dengan partai sudah ada dari sejak pilkada. Nah, saya ini pure adalah ibu rumah tangga. Sebenarnya saya dokter gigi, tapi ternyata hobi saya lebih ke arah berbisnis. Kedai itu saya mulai ada banyak namanya pebisnis kan kadang-kadang kan nggak bisa kedai cicing orang waktu. Pengen nyoba ini, besok kan nyoba ini. Mungkin banyak sekali profesi yang sudah saya coba gitu. Tapi akhirnya saya meneruskan bisnis keluarga. Terus terjadilah COVID. Setelah itu saya kembali berbisnis. Tapi dalam hati saya punya cita-cita ingin menjadi pemimpin daerah. Itu entah dari mana. Orang tua saya tidak pernah mengajarkan, tidak pernah menyuruh. Karena ayah tahu, papa saya tahu bahwa dunia politik ini sangat kejam. Dunia politik ini terlalu gelap dan saking sayangnya beliau kepada saya, beliau menjauhkan. Cuman mungkin ya karena saking saya melihat, oh saya sepertinya punya jiwa itu. Karena ketika saya memimpin perusahaan, saya merasakan bahwa sepertinya passion saya adalah leadership. Tidak hanya entrepreneurship, tapi leadership. Dan akhirnya minta restu, minta ridho, saya ingin jadi wakil bupati. Kenapa? Pertama, passionnya hanya menjadi wakil bupati. Saya ingin belajar, saya ingin mengenali. Karena saya sebenarnya orang Garut asli. Dari kecil saya Garut. Hanya saya yang betah di Garut. Saya punya mimpi walaupun di Garut hari ini mungkin waktu saya dulu tinggal di sana belum ada apa-apa. Sekarang udah cukup ada perbaikan. Dan walaupun ada orang yang bilang paling hoream jadi bupati Garut karena ibaratnya memimpin 4 kabupaten gitu dengan segala polemiknya, dengan segala dinamika dan sangat luas. Tapi saya nggak peduli karena saya merasa saya orang Garut, saya prihatin dengan hari ini Garut seperti apa, dan saya agak sedih ketika perempuan di Garut belum banyak yang ter-highlight perjuangannya. Maka dari itu saya sangat concern, saya berjuang. Akhirnya saya mengumpulkan orang-orang yang tidak terduga yang ada di Kabupaten Garut untuk berjuang bersama, dan at the end of the day inilah hasilnya. Menjadi wakil bupati saya tidak mau dicap wakil bupati nggak punya gawean. Wakil bupati itu harus maju sebagai pemimpin. Hari ini kan perempuan yang paling tinggi di kepemimpinan daerah itu kebetulan amanahnya di saya. Jadi saya concern mengadvokasi apa yang bisa saya advokasi. Saya tidak boleh tenggelam dalam stigma, kamu mah nggak punya tanda tangan kamu mah nggak laku. Tapi buktinya hari ini semua masyarakat Garut dari penjuru dunia manapun, ketika ada apa-apa, event itu di Garut atau di luar Garut, efeknya Putri Karlina. Luar biasa.